Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saida Aulia dengan 3 digit NPM terakhir 039. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Gizi Daur Kehidupan tentang ibu hamil, menyusui, bayi, balita, anak, remaja, dewasa, serta manula. Pembahasan yang pertama kami membahas tentang ibu hamil, kemudian yang kedua tentang ibu menyusui, yang ketiga tentang bayi, keempat balita, kelima anak-anak, keenam remaja, yang ketujuh lansia. Yang pertama, ibu hamil. Ibu hamil adalah seorang wanita yang mengandung dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin. Sedangkan kehamilan adalah masa dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin. Lamanya hamil normal adalah 280 hari atau 40 minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir. Kehamilan dibagi menjadi trimester 1, 2, dan 3. Pada trimester 1 yaitu dimulai dari konsepsi sampai minggu ke-12, trimester kedua dari minggu ke-13 sampai minggu ke-28, trimester ketiga dari minggu ke-28 sampai minggu ke-40. Kemudian siklus terhadap ibu hamil, yang pertama trimester pertama, perubahan psikis ditandai dengan ibu yang mudah mengalami depresi, timbul rasa cemas, penolakan terhadap kehamilannya, dan rasa sedih atas perubahan-perubahan yang dialami selama masa kehamilan. Trimester kedua pada ibu hamil, keadaan psikologi ibu terlihat lebih tenang dan mulai dapat beradaptasi terhadap perubahan-perubahan menyertai pada masa kehamilan. Kemudian trimester ketiga pada ibu hamil, perubahan psikologi ibu tampak lebih kompleks dan meningkat kembali dibanding keadaan psikologi pada trimester sebelumnya. Hal ini dikarenakan ibu semakin menyadari adanya janin dalam rahimnya yang semakin lama semakin membesar. Kemudian penilaian status gizi terhadap ibu hamil, yang pertama ada antropometri. Orang dewasa lebih dari 19 tahun menghitung status gizinya menggunakan IMT. Kenaikan berat badan yang ideal ibu hamil 7 kg untuk ibu yang gemuk dan 12,5 kg untuk ibu yang tidak gemuk. Mengukur lingkar lengan atas atau lila. Apabila lila kurang dari 23,5 cm, artinya ibu mempunyai resiko kek dan diperkirakan akan melahirkan bayi BBLR. Kemudian yang penilaian status gizi yang kedua ada biokimia, kemudian ada klinis, dan yang terakhir biofisik. Kebutuhan energi dan zat gizi ibu hamil. Kebutuhan energi untuk ibu hamil berkisar pada rentang antara 20.000 kilokalori per hari. Hal ini akan mengacu kepada seorang perempuan sebelum hamil. Untuk usia 19 sampai 29 membutuhkan asupan energi sebanyak 1.900 kalori per hari, sedangkan untuk usia 30 sampai 49 membutuhkan energi sebanyak 1.800 kalori per hari. Namun asupan energi akan bertambah setiap naiknya trimester kehamilan. Untuk trimester pertama membutuhkan tambahan energi sekitar 180 kalori per hari. Sedangkan untuk trimester kedua membutuhkan tambahan energi sekitar 300 kalori per hari. Anjuran vitamin terhadap ibu hamil, yang pertama zat besi sebesar 1000 mg selama kehamilan, asam folat 0,4 mg per hari per orang, kalsium 1000 mg per hari selama kehamilan. Masalah gizi terhadap ibu hamil, yang pertama itu ada kek, kemudian yang kedua ada anemia, ada BBLR, resiko bayi lahir dengan kelahiran kongenital, kemudian yang terakhir risiko bayi lahir stunting. Contoh makan siang terhadap ibu hamil, yang pertama sayur hijau, kemudian yang kedua kacang-kacangan, yang ketiga buah-buahan, yang keempat
susu dan produk olahan susu. Yang pembahasan yang kedua tentang ibu menyusui. Ibu menyusui adalah ibu yang memberikan air susu kepada bayi dari buah darinya. Sedangkan menyusui itu sendiri adalah suatu proses ilmiah, namun sering ibu-ibu tidak berhasil atau menghentikan menyusui lebih dini dari semestinya. Siklus ibu menyusui ada 4. Minggu pertama, postpartum adalah periode kritis untuk keberhasilan menyusui. Yang kedua, normalnya produksi minimal pada 1-2 hari postpartum dan meningkat signifikan pada 23 hari. Kemudian pada masa tersebut, baik ibu maupun bayi akan belajar bagaimana cara menyusui. Kemudian yang terakhir, masalah menyusui akan terjadi bila pemberian ASI terlambat dan teknik menyusui yang tidak benar. Biasanya terjadi pada 1-2 minggu pertama kelahiran. Penilaian status gizi ibu menyusui, yang pertama ada antropometri, yaitu menghitung IMT. Kemudian yang kedua, pemeriksaan secara klinis, pemeriksaan biokimial. Masalah gizi ibu menyusui, yang pertama ada anemia zat gizi besi, kemudian ada kekurangan vitamin A, gangguan akibat kekurangan iodium atau GAKI, kekurangan energi protein atau CAP, kemudian kekurangan kalsium dan vitamin D. Contoh menu makanan ibu menyusui, yang pertama makanan yang mengandung zat besi, makanan yang mengandung air, makanan kaya protein, kacang, dan biji-bijian. Kebutuhan energi dan gizi terhadap ibu menyusui, kebutuhan gizi ibu perlu diperhatikan pada masa menyusui karena gizi yang masuk tidak hanya harus mencukupi kebutuhan dirinya, melainkan harus memproduksi ASI bagi bayinya itu sendiri, menurut Kemenkes RI 2014. Pembahasan yang ketiga mengenai bayi. Bayi termasuk usia 0-11 bulan, merupakan periode emas sekaligus periode kritis karena pada masa ini terjadi pertumbuhan dan perkembangan yang pesat yang mencapai puncaknya pada usia 24 bulan. Siklus bayi disebut juga 1000 hari pertama kehidupan. Masa pertama kehidupan ini terdiri atas 270 hari selama kehamilan dan 730 hari pada 2 tahun pertama kehidupan bayi atau balita. Siklus bayi itu sendiri yang pertama ada kehamilan 280 hari, kemudian usia 0-6 bulan, usia 6-9 bulan, usia 9-12 bulan, dan yang terakhir usia 12-24 bulan. Yang pertama, menghitung antropometri. Menghitung antropometri, yang pertama menggunakan pita lila, kemudian yang kedua menimbang menggunakan baby scale, yang ketiga menimbang menggunakan timbangan digital, yang keempat mengukur panjang bayi menggunakan infant ruler. Standar antropometri pada bayi yang belum bisa berdiri menggunakan perhitungan BB per U, PB per U, kemudian BB per PB. Kebutuhan energi dan zat gizi pada bayi. Yang pertama, kebutuhan gizi makro dan mikronutrien untuk bayi per kilogram. Berat badan bayi per hari lebih besar dibanding usia yang lain. Hal tersebut dibutuhkan untuk mempercepat pembelahan sel sintesa DNA selama masa pertumbuhan, terutama energi dan protein. Yang kedua, bayi usia 0-6 bulan dapat mencukupi kebutuhan gizinya hanya dengan ASI saja. Yang ketiga, 6 bulan selanjutnya dapat mulai dikenalkan dengan makanan tambahan berupa ASI atau MPASI. Permasalahan terhadap bayi, yang pertama ada CAP, kemudian yang kedua ada obesitas, ada kekurangan vitamin A, yang keempat ada GAKI, yang kelima ada anemia zat besi atau Fe. Prinsip
Pemberian makan terhadap bayi, yang pertama, berikan MPASI sejak usia 6 bulan dan ASI tetap dilanjutkan. Kemudian yang kedua, tetap berikan ASI sesuai keinginan bayi. Yang ketiga, ASI dapat dilanjutkan sampai usia 2 tahun. Contoh menu makanan untuk bayi, yang pertama ada bubur MPASI fit, kemudian ada pure buah, dan yang terakhir ada tim tahu. Pembahasan selanjutnya mengenai balita. Anak balita adalah anak yang telah menginjak usia di atas 1 tahun atau lebih populer dengan pengertian usia anak di bawah 5 tahun. Masa ini juga dapat dikelompokkan dalam 2 kelompok besar, yaitu anak usia 1-3 tahun atau balita atau batita, dan anak prasekolah 3-5 tahun, 1-3 tahun kelompok pasif, dan 4-5 tahun kelompok aktif. Masalah gizi pada balita, yang pertama ada picky eater, yang kedua ada gizi buruk, ada stunting, anemia zat gizi besi, kemudian yang terakhir ada obesitas. Kebutuhan energi dan zat gizi terhadap balita, yang pertama masa transisi, kemudian yang kedua energi atau kebutuhan sekitar 1.000-1.400 kalori per hari. Yang ketiga, kalsium dibutuhkan kurang lebih 500 mg per hari. Zat besi, anak balita membutuhkan 7 mg per hari. Vitamin C dan vitamin D. Kebutuhan cairan 1-1,5 mili per kilokalori per hari. Prinsip pemberian makanan terhadap balita, yang pertama, jadwal makan baik itu makan utama maupun snack harus diberikan secara teratur dan terencana. Kondisi ini akan membuat ritme sel cerna menjadi terpola sehingga saluran cerna anak akan bekerja dengan baik. Yang kedua, lingkungan diusahakan bersifat netral. Tidak ada paksaan atau hukuman pada si anak meskipun anak hanya makan 1-2 suap saja. Yang ketiga, jangan jadikan makanan sebagai hadiah. Yang keempat, ciptakan pola makan yang baik. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai anak-anak. Anak yaitu golongan yang berusia antara 7-15 tahun, sedangkan di Indonesia, anak-anak biasanya berusia antara 7-12 tahun. Golongan ini mempunyai karakteristik mulai mencoba mengembangkan kemandirian dan menentukan batasan-batasan atau norma. Siklus terhadap anak-anak itu sendiri, yang pertama usia 7-10 tahun. Usia tersebut ditandai dengan gerakan atau aktivitas motorik karena pada masa ini merupakan fase ideal untuk belajar. Kemudian yang kedua, usia 11-12 tahun. Pada usia tersebut merupakan masa perkembangan kemampuan anak dalam mengenal dan menguasai apa yang mereka pelajari. Kemudian penilaian gizi terhadap anak, yang pertama ada antropometri, kemudian yang kedua menghitung Z-score menurut WHO. Pemenuhan makanan pada anak, yang pertama, makanan yang dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan anak harus memenuhi kebutuhan nutrisinya. Makanan tersebut sebaiknya terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayur, dan buah. Yang kedua, pengaturan waktu makan yang benar juga harus diperhatikan. Berikan waktu makan utama 3 kali sehari dengan selingan 2 kali sehari. Kemudian yang ketiga, pemenuhan vitamin dan mineral. Yang keempat, kalsium dapat diperoleh dari susu, ikan, dan kacang-kacangan. Pembahasan yang keenam mengenai remaja. Remaja secara etimologi berarti tumbuh menjadi dewasa. Menurut Gunarsa tahun 1978,
merupakan masa peralihan dari anak-anak ke dewasa, yang meliputi semua perkembangan yang dialami sebagai persiapan memasuki masa dewasa. Siklus dari remaja itu sendiri yang pertama ada remaja awal, yaitu usia 12 sampai 15 tahun. Yang kedua remaja pertengahan usia 15 sampai 18 tahun. Yang ketiga remaja akhir usia 18 sampai 21 tahun. Status gizi remaja dapat dihitung menggunakan yang pertama IMT, kemudian yang kedua lila, yang ketiga ada KEK. Masalah gizi remaja, yang pertama ada gangguan makan, kemudian yang kedua ada obesitas, yang ketiga kurang energi kronis atau KEK, yang keempat anemia. Status gizi remaja pada usia 12 tahun, remaja membutuhkan sekitar 2.550 kilokalori per hari dan menurun menjadi 2.200 kilokalori per hari pada usia 18 tahun. Perhitungan ini didasarkan pada stadium perkembangan fisiologis, bukan usia kronologis. Angka kecukupan gizi kalsium untuk remaja dan dewasa muda adalah 600 sampai 700 mg per hari untuk perempuan. Adapun asupan kalsium yang dianjurkan sebesar 800 mg terhadap pra-remaja sampai 1.200 mg pada usia remaja. Angka kebutuhan gizi zat besi pada remaja dan dewasa terhadap perempuan 19 sampai 26 mg setiap hari. Angka kecukupan gizi seng adalah 15 mg per hari untuk remaja dan dewasa putri maupun putra. Yang keenam, pembahasan mengenai dewasa. Dewasa biasanya berumur sekitar 19 sampai 55 tahun. Merupakan rentan usia terpanjang dalam alur kehidupan manusia. Ditandai dengan pencapaian tingkat pendidikan, kesuksesan dalam berkarir, kemapanan hidup, dan lain-lain. Siklus usia dewasa dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama usia 19 sampai 29 tahun yang disebut dewasa muda, yang kedua 30 sampai 49 tahun, yang ketiga lebih dari 50 tahun yang sering dikenal dengan masa setengah tua. Masalah gizi pada dewasa, yang pertama obesitas, kemudian underweight, ketiga anemia gizi besi, yang keempat penyakit gastritis, yang kelima, penyakit degeneratif seperti hipertensi, jantung, dan DM. Pembahasan yang ketujuh tentang lansia. Lanjut usia atau lansia adalah periode penutup dalam rentan hidup seseorang, dimulai dari usia 60 tahun hingga meninggal, yang ditandai dengan perubahan kondisi fisik, psikologis, maupun sosial yang saling berinteraksi satu sama lain. Menurut WHO, lansia dibagi menjadi 4. Usia 45 sampai 60 tahun disebut middle age atau setengah baya atau ateda madya. Kemudian yang kedua usia 60 sampai 75 tahun disebut elderly atau usia lanjut atau reda utama. Kemudian yang ketiga usia 75 sampai 90 tahun disebut old, yaitu usia lanjut, yaitu tua atau prawasana. Kemudian yang keempat, usia di atas 90 tahun yang bisa disebut sebagai old. Siklus kehidupan lansia yang pertama ada penuaan, mengalami kemunduran fisik, mental, sosial, sedikit demi sedikit, sehingga tidak dapat beraktivitas sebagai mestinya. Kemudian yang kedua, perubahan degeneratif pada kulit, tulang, jantung, pembuluh darah, paru-paru,
saraf, dan jaringan tubuh lainnya. Kemudian yang ketiga, pengaruh pada tubuh. Biasanya lebih rentan terpapar sebagai penyakit tidak menular ataupun PTM, sindrom, dan sebagainya. Penilaian gizi pada lansia yang pertama bisa dihitung menggunakan antropometri, mencakup berat badan, tinggi lutut bagi lansia yang kesulitan berdiri atau tegak. Kemudian pengukuran tebal lipatan kulit, kemudian yang terakhir pemeriksaan IMT. Yang kedua bisa dihitung dengan biokimia dan pemeriksaan klinis. Siklus kehidupan lansia mengenai kebutuhan energi dan zat gizi pada lansia. Yang pertama, energinya sebesar 1.800 kilokalori, protein 64 gram, lemak total 50 gram, karbohidrat 275 gram, serat sebanyak 25 gram, air sebanyak 1.800 ml. Masalah gizi pada lansia, yang pertama ada gizi lebih, gizi kurang, kegemukan atau obesitas, kemudian ada kek, yang terakhir ada kurang zat gizi mikrolain. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.